pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Aku Naya, mahasiswa pendidikan matematika. Coba dari cerita, semuanya pakai teknologi kan? Nah, di sini kalau misalnya mau buat grafik, tinggal klik. Kalau misalnya mau simulasi internet, tinggal lihat di layar. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dibanding zaman dulu, itu lebih susah kan? Iya nih, teknologi itu benar-benar membantu banget gak sih? Tapi kita juga harus hati-hati ya kan? Nah, betul banget. Dibalik semua kemudahan, itu harus ada nilai-nilai yang harus dijaga. Nah, kayak teknologi itu alat yang bisa mempermudah, tapi bisa juga buat bahaya kita. Nah, Pancasila di sini itu berperan bukan sebagai pacar aja, tapi sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kita itu harus bisa pakai teknologi, tapi jangan lupain nilai-nilai itu ya. Betul banget. Jadi, yuk kita bahas gimana cara teknologi, Pancasila, dan matematika bisa jalan berbarengan tanpa bertabrakan. Aku Devina. Sebagai mahasiswa matematika, kita tak hanya belajar perhitungan aja loh, tapi terkadang kita diminta untuk membuat soal dan juga mengajari teman-teman untuk belajar. Tapi ternyata membuat soal itu bukan semudah yang kita bayangkan loh. Soal yang kamu kirim kemarin malam itu sulit banget ya. Teman-teman sampai mikir itu buat ujian apa buat seleksi nasional. Aduh, iya ya, aku asal ambil soal dari situs luar. Aku kira makin sulit soalnya makin keren. Tapi aku lupa cek apakah sesuai dengan materi dasar atau enggak. Ya jadinya untungnya bingung gitu. Soalnya kita hanya belajar konsep dasar. Iya, dari situ aku baru sadar bahwa adil itu gak semua orang itu harus mendapatkan soal yang sama beratnya, tapi adil itu semua orang mendapatkan soal yang sama dengan kemampuannya. Nah, itu penting banget loh, karena sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hai, aku Siva. Kalian pernah gak sih ngerasa terlalu bergantung banget sama yang namanya teknologi? Pasti aku juga kadang pernah kalau soal susah langsung aja buka aplikasi pemencet soal. Betul, aku juga kalau lagi ngerjain soal ini kadang suka buka aplikasi ChatGPT lah, Gemini lah, Cambridge lah. Tapi dari sana aku mikir, aku tuh ngerti gak sih sama prosesnya? Apa cuma nyari jawabannya doang? Ketika itu soal proses, kalau kita terlalu mengandalkan alat, kita jadi lupa caranya berpikir. Jadi kita harus seimbang ya, pakai teknologi untuk membantu, tapi tetap memahami konsepnya bagaimana. Iya, karena kita itu calon guru, jadi kita harus tahu cara ngerjain soalnya, bukan cuma jawabannya saja. Aku Aldi, jujur aja waktu kuliah daring kemarin banyak banget godaannya. Ujian online, tinggal buka tab baru, tanya AI, selesai. Serius kamu Aldi? Emang segampang itu? Ya gampang sih, tapi lama-lama aku mikir, aku nih belajar buat apa? Buat dapat nilai? Atau buat jadi orang yang bermanfaat? Nah betul tuh Aldi. Jadi kecurangan itu bukan soal melanggar aturan, tetapi juga soal melanggar nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa, yang mengartikan bahwa kita harus bersikap jujur. Kemudian sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang mengartikan bahwa kita harus mengambil keputusan dengan bijak. Maka
Maka dari itu, saya itu luar biasa sih. Tapi kita harus bisa ngendaliin, bukan jadi hamba teknologi. Hai, aku Eka. Jadi, gimana solusinya? Bukan menghindar dari teknologi, tapi kita belajar mengendalikan dan memakainya sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, seperti kita memahami konsep matematika dulu sebelum guru-guru membuka kalkulator, menggunakan GeoGebra untuk eksplorasi, bukan untuk mencari jawaban yang cepat, serta membuat konten video edukatif yang berisi tips pengertian soal. Siapa tahu hal tersebut dapat membantu teman kita yang di luar sana. Dan yang tak kalah penting adalah bantu teman kita yang masih kesusahan dalam mengakses teknologi seperti kita. Oh, jadi teknologi itu bisa jadi alat yang hebat kalau kita pakai dengan nilai ya? Iya, bayangin deh, kalau semua mahasiswa matematika punya semangat ini, IPTEK bakalan jadi alat pemberdayaan. Aku Fajar. Kita hidup di era iptek, tapi kita juga anak bangsa yang lahir dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, jangan biarkan teknologi bikin kita malas berpikir dan juga lupa itu. Jadi contoh, gunakan iptek untuk apapun, bukan untuk mendidik, buat mendidik, bukan untuk curang.